Ya, jadi setelah kita menyelang materi sebelumnya dengan penyesuaian shortcut, saatnya kita kembali melanjutkan terkait grup apa saja yang ada pada home tab. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai paragraf grup beserta fungsi-fungsinya. Jadi paragraf grup adalah grup yang berisi fungsi-fungsi yang terkait dengan tindakan pengaturan format pada paragraf. Contohnya seperti perataan, indentasi, penomoran, dan lainnya yang akan dibahas satu persatu. Kita mulai dengan jajaran list. Di sini terdapat 3 list pada paragraf grup. Yang pertama adalah bullet list, kemudian numbering list, dan multi-level list. Pada bullet list ini menggunakan simbol-simbol sebagai penanda listnya, seperti di sini ada titik hitam, kemudian ada yang outline, ada yang persegi, ada yang seperti panah ini atau checklist, dan lainnya. Nah, opsi list ini cocok untuk kita yang membuat list berisikan teks, kalimat, atau paragraf yang tidak harus memiliki urutan dan tidak memiliki skala prioritas. Contohnya di sini saya akan membuatkan daftar nama hewan. Contoh di sini ada kucing, kemudian kita enter saja. Di sini ada burung, ada ikan. Oke, ya seperti ini contohnya. Kemudian berikutnya ada numbering list yang dimana simbolnya itu menggunakan angka matematika seperti 1, 2, 3 atau huruf atau bisa Romawi seperti ini. Dalam hal ini kita gunakan numbering list untuk menyatakan suatu urutan yang dalam langkah-langkahnya tidak boleh ada yang terlewat. Contohnya seperti ini. Kita gunakan yang 1, 2, 3 saja. Di sini kita berikan contoh ketika kita ingin mengcopy paste suatu teks dari A, hal yang pertama dilakukan adalah memilih teksnya. Yang kedua adalah gunakan kombinasi CTRL plus C. Setelah itu pergi ke bidang yang diinginkan. Kemudian gunakan kombinasi CTRL plus B. Nah, contoh kita begini. Angka dari list ini akan mengarahkan kepada urutan dari prosedur cara copy paste ini. Kenapa? Karena misalkan kita melewat satu langkah saja, maka hal ini tidak bisa dicapai. Contohnya ketika kita setelah memilih teks, langsung pergi ke bidang halaman yang diinginkan tanpa perlu menggunakan kombinasi CTRL C terlebih dahulu, ya maka tidak bisa dong kita copy paste suatu teksnya. Jadi seperti itu. Numbering list cocok untuk teks yang memiliki urutan atau prioritas seperti ini. Selanjutnya yaitu multi-level list. Pada multi-level list ini kita bisa menggunakan simbol seperti tadi ya, bullet list yang ini, atau bisa juga menggunakan yang bermakna seperti ini, kombinasi ada kombinasi huruf dan angka dan yang lainnya. Ini bawaan dari Microsoft Word-nya, kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Apa sih yang membedakan multi-level list daripada dua list lainnya? Nah, pada best practice-nya, multi-level list ini bisa membuatkan struktur atau urutan atau hierarki dari suatu list tersebut. Jadi misalkan kita memiliki sebuah judul yang ingin dipecah kembali, maka kita bisa menggunakan multi-level list ini. Dan nanti secara otomatis format dari Microsoft Word ini akan menyesuaikan. Contohnya seperti ini. Kita gunakan saja yang mungkin yang tidak ada di numbering atau di bullet list ya, seperti ini. Nah, biasanya hal ini digunakan ketika kita ingin membuat daftar isi suatu artikel atau karya ilmiah. Contoh seperti ini. Pertama, ada yang namanya judul, contoh seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, di sini yang nomor 2, anggaplah ini adalah konten, enter. Nah, sebelum kita beranjak ke poin ketiga, pada poin 2 ini kita ingin memecah kontennya. Maksudnya kontennya ini ada konten utama, ada konten sekunder, contohnya seperti itu. Bagaimana melakukan subjudul seperti ini? Nah, caranya kita klik tab, secara otomatis akan mengenerate urutan dari poin parentnya, yaitu konten, atau poin kedua. Di sini tertulis 2.1. Contoh sini, konten utama. Kemudian berikutnya, enter saja. Konten sekunder. Enter lagi, di sini bisa kita masuk lagi lebih dalam pada strukturnya jika memang ingin memecahnya seperti ini. Jadi untuk masuk ke dalam kita gunakan tab, untuk ke atas kita gunakan shift tab. Misal di sini penutup. Oke, contoh dari ketiga list yang terdapat pada Microsoft Word. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai indentasi. Jadi indentasi ini berfungsi untuk menggeser paragraf
untuk menjauh atau mendekati tepian margin, baik itu margin kanan ataupun margin kiri. Indentansi bertujuan untuk membuat paragraf kita lebih mudah dibaca, rapi, dan terlihat lebih terstruktur ya. Sebenarnya fungsi indentansi pada paragraf grup hanya terdapat dua saja, yaitu increase atau menambah jarak dari margin kiri dan decrease untuk menguranginya. Namun masih ada beberapa jenis indentasi yang bisa kita custom. Oke, contoh seperti ini. Contohlah pada paragraf yang satu ini kita akan mencoba menggunakan fungsi indentasi yang tertera pada paragraf grup. Nah, di sini ada increase indent, ini decrease. Increase untuk menambah indentasi dari margin sebelah kiri. Kita contohkan seperti ini, klik. Nah, ini keseluruhannya akan menggeser paragrafnya. Kemudian decrease untuk mengurangi. Oke. Nah, untuk indentasi lainnya di mana? Coba sebelumnya kita perhatikan bahwa di sini saya memiliki 4 paragraf. Contohnya ini yang normal ya, yang normal tanpa indentasi. Dia relatif terhadap marginnya. Kemudian yang kedua ini first line indent. Nah, first line indent ini di mana indentasi diberlakukan pada baris pertama saja. Kemudian ada left right indent yang biasanya digunakan untuk paragraf-paragraf sanggahan ya, seperti ini. Ini kanan kirinya diberi indentasi. Kemudian ada juga yang hanging, yaitu indent yang bergantung seperti ini. Ini kebalikan dari first line indent. Biasanya digunakan pada bibliografi atau pada daftar pustaka ya, paragraf seperti ini untuk menonjolkan nama penulisnya. Nah, kita dapat mengakses keempat indentasi khusus ini pada sini nih, paragraf setting. Nah, pada menu yang kedua, sini ada indentation. Nah, disinilah kita mengatur kesesuaian dari indentasi mana yang kita mau. Contoh di sini ada indentasi yang live, yaitu yang sebelah sini, kemudian right yang sebelah kanan sini, dan spesialnya yang first line yang tadi ya, yang di sini first line, kemudian ada yang hanging atau yang bergantung seperti yang di bawah sini. Kita harus pilih dulu sebelum menentukan jaraknya. Oke, itu untuk keempat indentasi lainnya. Namun sebenarnya terdapat alternatif untuk menggunakan keempat indentasi tadi, yaitu menggunakan horizontal ruler atau penggaris yang horizontal. Ini yang ini ya, ini kan vertikal, ini yang horizontal. Nah, di sini kita bisa mengubah keempat indentasi tadi tanpa menggunakan atau melalui paragraf setting. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan terdapat seperti penunjuk ya. Nah, ini adalah perwakilan dari fungsi indentasi tadi. Yang titik atas ini adalah first line indent. Kemudian hanging indentnya ada tepat di bawahnya. Ada juga left atau indentasi ke kiri sebelah sini. Kalau kita tekan, maka akan muncul garisnya. Nah, ini yang lightnya sebelah kanan sini. First, misalnya kita geser, nah seperti ini ya. Nah, ini hangingnya kita geser nanti seperti ini. Yang left akan menggeser keseluruhan. Yang right juga. Oke, jadi seperti itu mengenai indentasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai sort atau urutan. Pada dokumen saya ini sudah disiapkan sebuah tabel yang akan kita urutkan berdasarkan kolomnya. Di sini terdapat 3 judul kolom. Yang pertama itu nomor, kegiatan, dan tanggal. Contoh kita klik keseluruhan dari tabel dulu, kemudian pilih yang ini nih, sort. Nah, di sini terdapat sort by, artinya diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan apa kita mau mengurutkan ini? Nah, di sini ada 3 perwakilan dari setiap header kolom tadi ya. Ada nomor, kegiatan, tanggal. Contohlah di sini kita gunakan nomor. Oke, sininya paragraf tetap. Nomor itu tipenya apa? Nomor itu tipenya number ya, karena di sini kan angka. Kemudian kita urutkan berdasarkan urutan, jenis urutan seperti apa. Ascending itu kalau untuk teks dia itu A sampai Z, dan descendingnya itu Z sampai A. Tapi kalau untuk number atau angka, ascending itu 1 sampai 9, descending itu 9 sampai 1. Karena kita di sini menggunakan number ya, berdasarkan nomor di sini kita urutkan berdasarkan ascending. Oke, nah di sini akan mengurutkan tidak hanya kolom number tapi keseluruhan dari sini, keseluruhan dari item-itemnya. Oke, jadi seperti itu untuk fungsi sort. Ya, selain dari table juga sebenarnya bisa ya mengurutkan sebuah paragraf. Tapi emang jarang banget orang mengurutkan paragraf ya. Oke, next ini mengenai show or hide yang menggunakan simbol seperti ini nih. Apa ya? Kayak P kebalik gitu. Nah, di sini nih ketika kita klik, dia akan memunculkan simbol-simbol atau marker penanda-penanda yang tersembunyi pada dokumen kita. Contoh seperti ini. Tuh. Dia akan memunculkan tanda ini. Ini berarti dia itu menandai bahwa ini sebuah paragraf. Di sini juga sama, tapi karena tidak ada isinya, jadi cuma tandanya saja. Ini pun sama. Nah, dan ini nih kesatuan paragraf nih. Kenapa? Karena ini diwakili dengan satu ini, satu tanda P kebalik ini. Kemudian berikutnya sama seperti ini. Dan di sini line break, artinya memang page ini dia berhenti sampai sini saja. Nah, kita kadang menemukan halaman yang
Contoh seperti ini. Di sini sudah habis, sudah sampai sini, tapi di bidang-bidang kosong ini masih bisa kita tab gitu. Si kursor typingnya tuh masih bisa ke sini-sini nih. Nah, artinya dalam halaman tersebut itu tidak ada page break-nya. Dia itu nanti nyambung ke sini. Itu mungkin nanti berdampak pada kita bakal susah untuk ngedit-ngeditnya. Jadi memang pastikan memang jika kebutuhan dari page-nya cuma segini, tetapi kita memiliki halaman lain, maka gunakanlah page break, menghentikan paragraf-paragraf yang tidak sengaja keluar atau tidak sengaja berada pada area yang seharusnya kosong. Contoh seperti ini tuh, lihat yang begini kan. Ya, biasanya anak-anak sekolah atau mungkin yang kerja juga bisa sering melakukan hal seperti itu. Dan hide show fungsi ini juga dapat mendeteksi spasi yang terdapat pada tiap antara teks. Jadi kita bisa mendeteksi jikalau ada double spasi seperti ini. Tuh. Ini kalau kita hilangkan, ya itu sebenarnya double spasi nih. Tuh, kan di tengah-tengah masih ada. Nah, kalau begini, dia mendeteksi bahwa ada double spasi. Gitu. Berikutnya mengenai line atau perataan ya. Pasti ini mah kalian udah banyak yang tahu bahwa line perataan itu sering banget dipakai pada saat kita menggunakan Microsoft Word. Contoh sini ada rata kiri ya. Seperti ini, kalau rata kiri itu di kanannya dia nggak rata. Ini kebalikannya. Yang rata kanan, yang di kirinya tidak rata seperti ini. Kemudian center ya biasanya untuk judul ya. Judul biasanya kan suka ditaruh di tengah, jadi tampilan seperti ini. Kemudian justify. Ya, banyak yang menggunakan dan merekomendasikan bahwa ketika kita menggunakan atau membuat suatu paragraf, kita memang seharusnya menggunakan justify ya sebagai perataannya karena lebih rapi aja terlihatnya gitu. Saya juga setiap membuat paragraf ya, biasanya menggunakan ini biar terlihat lebih rapi. Untuk cara mengaksesnya ada di sini nih. Semuanya udah lengkap, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, justify. Justify itu kata lainnya rata kanan kiri, biasanya orang Indonesia nyebutnya begitu. Kemudian ada line and paragraph spacing. Nah, line and paragraph spacing ini kita ini membuat spasi bisa antar line atau antar paragraf. Tombol fungsinya berada di sini ya. Jadi contohkan kita punya 3 paragraf, kemudian kita blok semua, kita pilih ini. Nah, jajaran yang ini adalah line spacing, bukan paragraph spacing. Kenapa? Karena ini dia itu merenggangkan antar baris gitu. Bisa dilihat ya seperti ini. Ini 2,5 satu. Nah, kemudian di sini ada menambah spasi sebelum paragraf. Nah, di sini nanti ya. Nah, kalau didekatin seperti itu, ada spasi sebelum paragraf. Kemudian ini remove spasi setelah paragraf. Jadi ini yang tadinya ada spasi setiap sehabis paragraf kita hapus. Kalau di sini line spacing, maka di mana dong paragraf spacingnya? Nah, di sini pada opsi spacing. Nah, before after ini mewakili paragraf spacing. Pada kasus kita saat ini, si paragraf ini hanya memiliki after spacing aja, sebanyak 6 pt. Kalau kita tambah dengan 6 pada before atau sebelumnya, maka nanti dia punya buah spasi sebanyak 6 pt sebelum dan sesudah. Oke, nah kita buat 12 aja biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Dia punya spacing sendiri. Lebih kelihatan kalau kayak gini tuh. Nah, kelihatan ya, ini atas ada, ini bawah juga ada. Oke, jadi itu line and paragraph spacing. Berikutnya kita mengenal shading. Jadi shading ini dia itu mirip halnya dengan text highlight color, namun secara best practice-nya atau latihan yang baiknya itu kita untuk menggunakan shading pada keseluruhan paragraf. Jadi satu paragraf full gitu. Seperti ini. Nah, baiknya kita seperti ini ya, menggunakan fungsi pada tempat yang tepatnya gitu. Sedangkan kalau text highlight itu hanya untuk beberapa kata ya, untuk menyoroti sebuah atau 2 buah kata. Tapi kalau untuk satu paragraf, ada baiknya kita gunakan ini, shading. Kemudian yang terakhir ini border. Border sendiri adalah fungsi yang membuatkan garis tepi pada objek yang kita select. Contohnya seperti ketiga paragraf ini. Nah, kita klik di sini, ada drop down-nya, di sini ada pilihan, yaitu ada button border atau border di bawah, top di atas, left kiri, kanan, atau mungkin mau keseluruhan, seperti ini. Ya, memang jarang ya paragraf menggunakan border, biasanya mah table ya, tapi jika kita memang memerlukannya, fungsi ini bisa kita gunakan. Jadi begitu keseluruhan dari video kali ini yang telah membahas mengenai paragraf group